Pemirsa, untuk mengetahui prospek daya tahan rupiah hingga pekan depan, kami sudah bersama dengan Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata. Ya, Pak Joshua, seperti apa pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore ini dan sentimen apa yang paling membebani rupiah? Ya, jadi kalau kita lihat di awal pekan ini rupiah sampai dengan hari ini ya bergerak cukup sideways ya. Kalau kita lihat di intraday-nya dalam beberapa hari terakhir ini cenderung agak melemah. Tapi kalau kita lihat di penutupan perdagangan cenderung kembali memangkas pelemahan sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat sentimen yang berkembang dalam sepekan terakhir ini adalah terkait dengan ekspektasi inflasi yang cukup persisten meningkat di negara maju khususnya di Amerika Serikat, sehingga ini memperkuat tightening monetary policy ekspektasi ya dari pelaku pasar, sehingga kecenderungannya kita lihat bahwa untuk beberapa waktu terakhir ini kita juga mencatat bahwa investor asing cenderung portfolionya menurun ya dari pasar obligasi karena mencermati ataupun mengantisipasi rencana pengetatan kebijakan moneter khususnya The Fed ya yang akan mulai melakukan tapering di bulan November mendatang. Ya, lalu bagaimana analisis inflasi dan juga PDB kuartal 3 nih Pak Joshua serta prospek untuk kuartal 4? Ya, jadi kalau kita lihat inflasi di bulan Oktober ini kita perkirakan akan mengalami inflasi sekitar 0,1% mantumannya dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,04%, sementara inflasi tahunannya kita perkirakan akan meningkat menjadi 1,64% dari bulan sebelumnya 1,6%. Jadi pendorongnya kita mencermati bahwa demand side ini udah mulai meningkat ya dari konsumsi masyarakat. Meskipun di sisi lainnya juga harga komoditas pangan masih mengalami deflasi dari beberapa komoditas pangan, sehingga inflasi kita perkirakan inflasi tahunnya akan sedikit meningkat. Lalu dari sisi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, kami perkirakan ini akan cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal kedua, karena kita tahu bahwa dengan tren kasus COVID yang sempat meningkat di bulan Juli Agustus, pemerintah cenderung membatasi mobilitas masyarakat, sehingga kita perkirakan memang konsumsi masyarakat di kuartal ketiga akan cenderung lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Jadi kita perkirakan di kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi akan berkisar 3,5% dari kuartal keduanya 7,07%. Tapi looking forward-nya kita melihat di kuartal keempat ini akan cenderung lebih meningkat lagi di kisaran 4,5% hingga 5%. Baik. Lalu bagaimana ekspektasi untuk cadangan devisa akhir Oktober dan dampaknya bagi daya tahan rupiah? Ya, kalau kita lihat ini tren CADEV ini terus meningkat ya dalam beberapa bulan terakhir ini, secara khusus memang karena didukung oleh kinerja ekspor yang cukup positif di tengah tren harga komoditas yang memang meningkat saat ini. Dan kalau kita lihat di bulan September ini CADEV ini berkisar di 146,9 ya. Jadi kita melihat bahwa di bulan Oktober investor asing masih membukukan net buy di stock market yang hampir $1 billion, meskipun di bond marketnya kepemilikan asing agak menurun, sehingga kita memperkirakan masih akan mengalami kenaikan tapi cenderung terbatas ya. Jadi kami perkirakan range dari CADEV di bulan Oktober ini berkisar di kisaran 146 hingga 148 billion US dollar. Baik, Jerome Powell ini sudah menyatakan belum ada ruang kenaikan suku bunga ya di sana. Nah, ini bagaimana analisis dan ekspektasi Anda dari hasil FOMC di The Fed pekan depan ini? Ya, jadi kalau meskipun asesmen dari Jerome Powell ataupun The Fed ini masih belum terlalu confirming ya, tapi kalau kita melihat tren inflasi di Amerika Serikat dan juga di sebagian negara maju lainnya, ini akan cenderung cukup persisten naik ya, karena pertama ada supply side disruption, ada juga tren kenaikan harga komoditas ya, sehingga karena kita lihat juga bahwa energy crisis ini bukan hanya terjadi di China tapi juga di Eropa dan juga berpotensi juga di Amerika Serikat, sehingga inflasi ini berpotensi akan relatif meningkat, sehingga kami perkirakan juga ada potensi juga ataupun probabilitasnya meningkat ya, dengan ataupun ada kecenderungan juga The Fed akan menaikkan suku bunganya di akhir tahun depan setelah
mengakhiri program taperingnya di pertengahan tahun 2022 karena tadi pertimbangannya adalah ekspektasi dari inflasi yang cenderung cukup stabil di level yang cukup tinggi seperti itu. Baik, bagaimana selera investor Pak Joshua untuk obligasi kalau The Fed ini melakukan tapering secara signifikan, menurut Anda seperti apa rekomendasinya? Iya, memang kalau kita lihat di sini tren dari US Treasury Yield juga kecenderungannya mulai meningkat ya, sejalan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sehingga ini yang akhirnya tadi berkaitan dengan penurunan kepemilikan asing pada SPN di dalam negeri. Dan kalau kita lihat secara umum investor ini cenderung mereka melakukan shortening duration strategi, ya artinya mengurangi bond-bond yang tenornya cenderung panjang dan masuk kepada bond-bond yang relatif lebih pendek durasinya. Dan kalau kita lihat di pasar primernya sendiri bahwa ini kita melihat bahwa benchmark series potensial yang akan menjadi benchmark series di tahun depan ini bisa menjadi pilihan ya ataupun opsi karena ini biasanya benchmark yang buat tahun depan ini di akhir tahun itu cukup tinggi minatnya untuk FR90 ataupun FR91, tapi overall kita melihat bahwa investor ini cenderung shortening duration sampai nanti mengantisipasi kepastian dari kenaikan suku bunga The Fed seperti apa. Baik, pekan depan apakah rupiah masih akan tertekan Pak Joshua di atas 14.100 atau bisa stabil atau menurun? Apakah saran bagi pelaku pasar dan regulator saat ini? Ya, saya pikir memang sentimennya dari eksternal ini masih akan mendominasi kembali ya, terkait dengan tightening monetary policy di negara maju, khususnya BOE dan juga The Fed ya, dan juga kalau kita lihat dari regionalnya kemungkinan beberapa berita yang menunjukkan bahwa tren kasus COVID di China juga masih akan kembali meningkat lagi ya, sehingga kami melihat bahwa rupiah ini masih akan bergerak di atas 14.100 ya, mungkin range-nya di 14.100, 14.250 ya, karena mempertimbangkan bahwa ini schedule dari tapering ini udah makin dekat dan juga tadi masih ada beberapa sentimen yang cukup negatif ya dari sisi eksternalnya, meskipun dari sisi domestiknya kita belum lihat ada sentimen yang cukup negatif yang memberatkan, tapi overall masih sentimennya dari eksternal, sehingga kita masih melihat bahwa range-nya masih akan rupiah masih berpotensi melemah terbatas di range 14.100 hingga 14.250. Baik, terima kasih Pak Joshua untuk informasi terima kasih, dan juga analisanya, pemirsa. Joshua Pardede, Chief Economist dari Bank Permata.